Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 2 kami, yaitu kajian teoritis dan praktis empiris. Bab 2, kajian teoritis dan praktis empiris. A. Kajian teoritis. Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasikan teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Dalam penelitian ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan raperda Kabupaten Kota Kepahyang tentang perumahan ramah lingkungan. 1. Konsep negara kesejahteraan. Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan. Hal tersebut dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada rumusan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Paham negara kesejahteraan dikembangkan oleh Otto von Bismarck tahun 1880. Teori welfare state ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Dikatakan juga bahwa negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara dengan paham welfare state diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan yang dapat berwujud seorang petugas atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa. Badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat atau kewenangan memaksa. Kewenangan negara mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat pada hakikatnya berkembang sejalan dengan paham negara kesejahteraan di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Memiliki rumah merupakan hak asasi setiap warga negara. Sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang biasanya harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan ke rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara dengan paham kesejahteraan bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya negara dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dalam pasal 5 ayat 1 bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Perumahan dan permukiman. Pengertian perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Perumahan dan pemukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrial, dan pembangunan daerah. Pemukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti pemukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja.
sedangkan pemukiman merupakan perpaduan antara wadah dan isinya. Pemukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik, dalam arti pemukiman merupakan wadah aktivitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. Adapun unsur-unsur perumahan terdiri atas 1. Lingkungan alami, 2. Kegiatan sosial, 3. Bangunan-bangunan rumah tinggal, 4. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial ekonomi, 5. Sistem jaringan prasarana dasar fisik. Turner menyebutkan ada 3 fungsi yang terkandung dalam rumah, yaitu yang pertama, rumah sebagai penunjang identitas keluarga yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Yang kedua, rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, atau fungsi pembangunan keluarga. Yang ketiga yaitu rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati, serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan. Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama adalah kriteria pemilihan lokasi. Lokasi tanah harus bebas dari pencemaran air dan pencemaran lingkungan yang berasal dari sumber daya pembuatan atau sumber daya alam. Dapat menjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu masyarakat hunian. Yang kedua yaitu prasarana lingkungan. Untuk membangun lingkungan Kapling sudah siap bangun harus disediakan prasarana lingkungan berupa jalan setapak dan saluran lingkungan yang standar sebagai berikut. A. Jalan setapak. Lebar badan jalan setapak maksimum 2 meter, lebar perkerasan 1,2 meter. Dengan konstruksi dari rabat beton perbandingan 1 PC banding 3 pasir banding 5 koral, tebal 7 cm atau bahan lainnya yang setara. Di kiri kanan perkerasan bahu jalan dibuat bahu jalan masing-masing dengan lebar 0,4 meter untuk penempatan tiang-tiang listrik dan pipa-pipa saluran lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saluran. Saluran untuk pembuangan air hujan atau limbah harus direncanakan sedemikian rupa sehingga lingkungan kapling siap bangun yang ada bebas dari genangan air. Oleh karena itu, saluran lingkungan dibuat konstruksi dengan setengah buis beton diameter 20 cm dan pasangan batako atau yang setara dengan ukuran lebar atasnya 30 cm, lebar bawah 20 cm, tingginya minimal 30 cm dan dengan kemiringan 0% sampai dengan 15%. Kawasan pemukiman dan lingkungan perumahan yang baik dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang memadai, yaitu yang pertama, jalan. Terdiri atas jalan menghubung lingkungan perumahan. Perencanaan konstruksi jalan harus memperhitungkan keadaan tanah di mana jalan akan dibangun, kepadatan lalu lintas, dan pemilihan bahan atau material yang akan dipergunakan. Pembuatan jalan lingkungan sebaiknya mengikuti bentuk lahan, tidak merubah bentuk alami, unsur alam yang menarik seperti bukit, kelompok pohon, petak arkeologi, kelompok batuan yang keluar dari tanah. Yang kedua, sumber air bersih. Penyediaan air bersih harus melalui sistem penyediaan air dari PDAM atau pengambilan air permukaan mata air atau sungai. Bila persediaan air tanah, air permukaan, dan sumber air yang sangat terbatas, maka harus dikembangkan kemungkinan penyediaan air bersih yang berasal dari air limpasan hujan. Dengan pertimbangan rekayasa limpasan air hujan tersebut ditampung suatu area atau daerah tak ada terkendali, dapat berupa kolam ataupun reservoir. Air bersih yang berkualitas harus dilakukan penelitian sanitasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan air bersihnya. Yang ketiga, keran kebakaran. Lingkungan perumahan harus dilengkapi keran kebakaran. Keran tersebut ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah digunakan oleh unit mobil pemadam kebakaran dengan jarak 200 meter untuk daerah perumahan. Apabila keran kebakaran tidak dimungkinkan, maka sebagai penggantinya harus dapat sumur-sumur yang ada pada daerah tersebut. Yang keempat, sistem drainase. Saluran mengumpulkan air hujan dan air bawah tanah yang ada di lingkungan perumahan yang memiliki lebar sesuai kebutuhan atau kondisi alam. Pastikan tidak mepet dan harus menyalurkan sesuai kemana yang akan dibuang nanti. Yang kelima, pembuangan air kotor atau tangki septic tank. Ada tempat pembuangan limbah cair rumah tangga dengan treatment tertutup. Jika pada tiap-tiap rumah tidak memungkinkan pakai sistem tersebut, dilakukan bak penampung atau kolam oksidasi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan. Setelah melalui proses treatment pemisahan antara limbah padat dan cair, baru dialirkan melalui bak resapan ke perairan umum.
Yang keenam, jaringan listrik. Di lingkungan permukiman harus banget dilengkapi dengan jaringan listrik yang sumbernya dari pembangkit listrik negara atau bisa disebut juga PLN atau listrik lingkungan. Yang ketujuh, pembuangan sampah. Setiap lingkungan perumahan dan pemukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang meliputi fasilitas pengumpulan sampah, pemangkutan sampah, tempat pembuangan sampah berupa tempat penimbunan suniter nanti yang dibakar. Yang ke-8, jalur hijau. Daerah atau tempat lapangan ditanami rumput, pohon, dan tanaman perindang di setiap jengkal tanah yang kosong dipergunakan sebagai unsur penghijauan dan daerah peresapan air hujan serta berfungsi menurunkan suhu, menyerap gas polutan, meredam tingkat kebisingan, insulasi alami yang mendinginkan permukaan bangunan. Adapun yang keempat ya, faktor geografis dan lingkungan permukiman. Kondisi geografis penting untuk diperhatikan oleh setiap pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman karena kondisi geografis tersebut akan memberikan petunjuk pada pelaksana pembangunan mengenai keadaan alam di mana perumahan atau kawasan pemukiman tersebut hendak dibangun, yaitu sebagai berikut. Pertama, tanah. Kondisi fisik tanah ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak mengandung gas-gas beracun yang dapat mematikan, harus memungkinkan arah-arah pemukiman yang tidak selalu tergenang banjir, dapat dilakukan pembangunan, memungkinkan sistem drainase dan saluran-salurannya. Yang kedua, riwayat tanah. Seperti kawasan pemukiman yang dibangun di atas tanah bekas kuburan memerlukan perhatian ekstra pada sistem persumurannya. Sumur dan sumber-sumber air di situ mesti digali ekstra dalamnya. Kawasan pemukiman untuk membangun perumahan, apalagi bangunan bertingkat, daerah rawa atau lahan yang sejak puluhan tahun sering tergenang banjir memerlukan ekstra perhitungan pada pembangunan pondasinya. Selanjutnya, ketinggian dan relief tanah dan sudut kemiringannya yang akan sangat menentukan pola dan metode pelaksanaan pembangunan secara fisik. Yang ketiga, sumber-sumber air. Faktor yang perlu diperhatikan pada kawasan pemukiman yaitu keberadaan sumber air janganlah dirusak atau ditiadakan. B. Keberadaan sumber-sumber air di dekat bangunan, apalagi bangunan bertingkat, akan membahayakan dalam arti melemahkan pondasi bangunan. Mengingat kondisi tanah yang lebih lunak, ada tidaknya pengaruh sumber-sumber air tersebut secara langsung dengan sungai-sungai atau danau-danau atau sumber-sumber mineral yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Untuk sumber-sumber air minum, air pencucian, air untuk irigasi atau pengairan sawah-sawah, air untuk peternakan, air sumber energi kelistrikan, air untuk perkebunan, air untuk keperluan industri, dan sumber-sumber air untuk keperluan lainnya. Sumber air tersebut tidak mengandung sumber-sumber kimia organik atau anorganik asam yang kuat berasal dari pabrik. Baik, saya Rizka Saifatul-Husna, NPM D1ANO 18158 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bagian keempat, gempa bumi. Gempa bumi pada dasarnya ada 3, yaitu gempa bumi tektonik, yaitu disebabkan oleh pergeseran lapisan tanah, gempa bumi vulkanik, disebabkan erupsi atau letusan gunung api, dan gempa bumi tanah runtuh disebabkan longsoran tanah yang terjadi karena erosi atau pengisian tanah oleh air secara lambat laun. Daerah-daerah rawan gempa selaras dengan kondisi fisikal geografis atau macamnya gempa bumi. Misalnya 1, daerah pegunungan, terutama bila di daerah tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung api atau gunung yang masih aktif, rawan terjadi gempa vulkanik. Yang kedua yaitu dislokasi, yaitu lapisan kulit bumi, sehingga rawan terjadi gempa bumi tektonik. Bahkan daerah tertentu yang tanahnya bersifat tektonis atau labil, rawan terjadi gempa bumi tektonik meskipun hiposentrum atau sumber gempanya terletak jauh di dasar laut, bahkan samudra. Yang ketiga yaitu daerah epicentrum, yakni wilayah tegak lurus di atas hiposentrum atau sumber gempa yang kedalamannya ratusan kilometer dalam kulit bumi. Hal ini dapat diperhitungkan dengan meneliti derajat frekuensi di kantor Dinas Pengawasan Gempa Bumi yang terjadi gempa bumi menurut macam-macamnya di daerah dalam selang waktu relatif lama.
Yang kelima, adanya laut atau samudra serta danau atau telaga. Kawasan pemukiman dalam melaksanakan pembangunan perumahan perlu diperhitungkan dekat atau tidaknya dengan laut dan samudra, sebagaimana umumnya pasti mengandung salinitas atau kadar garam yang tinggi sehingga tidak akan banyak bermanfaat. Yang keenam, gletser. Gletser yaitu sungai-sungai es yang mengalir perlahan-lahan tetapi terjangan arus sungai es itu sangat kuat. Kawasan pemukiman mesti jauh dari gletser dan bila perlu dibangun tanggul gletser ke arah lokasi bangunan yang akan didirikan untuk mencegah terjadinya erosi supaya tidak menimbulkan gangguan terhadap pondasi pada bangunan. Yang ketujuh, geyser. Geyser yaitu sumber air panas yang sewaktu-waktu dapat memancar dan cocok untuk bangunan sarana dharma wisata misalnya gedung, hotel, pemandian umum, atau sarana pengobatan misalnya rumah sakit, klinik, dan sejenisnya. Yang kedelapan yaitu sungai-sungai dan meander. Meander yaitu sungai yang berkelok-kelok. Pemukiman tersebut hendak jauh dari meander, di mana rawan terjadi erosi karena terjangan arusnya, apalagi sungai yang arusnya cukup deras. Untuk mengamankan bangunan pondasi tersebut, maka di setiap belokan sungai perlu dibuat tanggul batu yang tebal dan kuat. Yang kesembilan, iklim setempat. Iklim setempat dan daerah bayang-bayang hujan perlu diperhatikan pada kawasan pemukiman, yaitu didasarkan atas pertimbangan karena yang pertama, bangunan perumahan di daerah beriklim tropis yang tidak direncanakan menggunakan penyejuk AC harus berlangit-langit agak tinggi. Tinggi lantai ke atas plafon minimal 3 meter bila beriklim tropis. Yang kedua, berbeda halnya dengan bangunan daerah subtropis seperti iklim kutub. Langit-langit perlu diperendah agar bisa menimbulkan kehangatan. Yang ketiga, yaitu daerah bayang-bayang hujan adalah daerah yang dilalui angin yang panas dan kering, serta tidak mengandung uap air. Yang ke-10, gunung berapi. Sebaiknya tidak membangun pada kawasan yang dekat gunung berapi, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya sumber gas yaitu solvatar, yaitu sumber gas belerang. Kedua, movet yaitu sumber gas asam. Fulmor yaitu sumber uap air, sumber gas yang berbahaya bagi pernapasan. Selanjutnya dapat menimbulkan gempa bumi lokal untuk kenyamanan hunian. Selanjutnya sumber air panas. Selanjutnya geyser atau sumber air panas yang sewaktu-waktu dapat memancar keluar. 5. Pengadaan tanah perumahan dan pemukiman. Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan pemukiman dapat dilakukan melalui A. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara. B. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah. C. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. D. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Dan atau F. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan di bab 2. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. Pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati atau wali kota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi. Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara, terdapat garapan masyarakat. Hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi, penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan atas tanah hasil konsolidasi, pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa A. Sertifikasi hak atas tanah. B. Penetapan lokasi. C. Desain konsolidasi. Dan D. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. B. Praktik empiris. Kondisi kekinian dan kecenderungan pertumbuhan perumahan dan di Kabupaten Kepayang dihadapkan pada isu prasarana
wilayah pencipta karyaan antara lain: 1. Masih tingginya pembangunan rumah yang tidak memiliki MB. 2. Pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman yang belum memiliki prasarana dan sarana dasar yang terpadu. 3. Belum optimalnya peningkatannya penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan. 4. Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan permukiman. Bukan hanya di atas saja, pemerintah Kabupaten Kepayang juga dihadapkan pada permasalahan rumah tangga tanpa sanitasi, di mana proporsi rumah tangga tanpa sanitasi yang layak berfluktuasi di waktu ke waktu yang cenderung semakin menurun. Pemerintah juga dihadapkan pula pada masalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni, pertumbuhan kawasan permukiman yang kurang memenuhi standar teknisi keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kepayang, dominan disebabkan oleh aktivitas pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berlangsung secara alami turun-menurun. Praktek empiris yang ditemukan seperti banyaknya rumah hunian yang dibangun tanpa memperhitungkan potensi ancaman bencana alam, di mana bangunan rumah hunian didirikan di lereng perbukitan, terlalu dekat ke badan sungai, dan sebagainya. Pada kawasan perdesaan, pengembangan permukiman diarahkan pada upaya pembangunan perumahan sederhana yang sehat, murah, sehingga terjangkaunya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep dasar pembangunan perumahan perdesaan adalah pembangunan rumah secara mandiri, di mana perumahan itu sendiri dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. C. Kajian terhadap asas dan prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Penyusunan norma peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan pada kawasan Kabupaten Kepayang harus taat terhadap asas dan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik aspek formal dalam pembentukannya maupun aspek substansi yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, ditentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayaan dan kehasilgunaan, F. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dengan demikian, analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Dalam hal ini yaitu asas yang relevan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ramah lingkungan, yaitu A. Asas kesejahteraan, yaitu adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. B. Asas keadilan dan pemerataan, yaitu memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. C. Asas kenosional, yaitu memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas tanah. D. Asas keefisienan dan kemanfaatan, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangunan, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. E. Asas keterjangkauan dan kemudahan, yaitu memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan
dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman. Baiklah, saya Rismatua Romeito Sitanggang, NPMB 1A018175 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. F. Asas kemandirian dan kebersamaan, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. G. Asas kemitraan, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai. H. Asas kesehatan, yaitu memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. I. Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. J. Asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman. Di samping itu juga memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, yaitu jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penataan dan pengembangan wilayah, yakni kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antar pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan sebagai bagian utama dari perkembangan perkotaan dan perdesaan yang dapat mengarahkan persebaran penduduk dan mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Prinsip rumah yang layak huni dan terjangkau, bahwa rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan prinsip lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, yakni lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang pertama ialah mengenai kondisi kekinian praktik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan Kabupaten Kepahyang. Berdasarkan praktik penyelenggaraan di atas, maka masalah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ramah lingkungan di Kabupaten Kepahyang yang akan diatur dengan membentuk peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan Kabupaten Kepahyang menjadi suatu keharusan. Bukan saja karena perintah Undang-Undang Perumahan dan Permukiman, melainkan atas kesadaran bahwa perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang sehat juga menyangkut hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan lingkungan. Maka pemerintah daerah bertanggung jawab mengarahkan sebuah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan Kabupaten Kepahyang sehingga terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan mengenai bab 2 naskah akademik rancangan kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.